Surat Al-Lahab dan surat Al-Fil. Surat Al-Lahab diturunkan di kota mana? Di kota mana? Mekah. Di kota Mekah. Golongannya surat Makiyah. Dalam surat Al-Lahab diceritakan tentang pamannya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abu Lahab. Iya, Abu Lahab. Kok Abu Thalib? Abu Lahab dan istrinya. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Al-Lahab diambil dari arti ayat pertama, yang artinya gejolak api. Selain nama Al-Lahab, surat Al-Lahab juga dinamakan surat Al-Masad. Apa itu Al-Masad? Apa Al-Masad? Al-Masad artinya tali. Ya betul, Al-Masad artinya tali, yang diambil dari ayat kelima. Nah, selain nama Al-Lahab, Al-Masad, ada juga yang ketiga, yaitu namanya Tabbat. Karena surat Al-Lahab diawali dengan kalimat Tabbat. Makanya kadang ada yang nyebut surat Tabbat, ada yang nyebut surat Al-Lahab, ada yang nyebut surat Al apa tadi yang artinya tali? Al-Masad. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini diancam akan dimasukkan atau disiksa di neraka. Karena apa? Karena menentang ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, terang-terangan tentangnya di hadapan semua umat. Ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di Bukit Safa, Abu Lahab berteriak bahwa mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Dan istrinya memfitnah Nabi Muhammad dan menyebarkan duri di jalan yang dilalui Nabi Muhammad. Ada berapa jumlah ayatnya surat Al-Lahab? 5. Ada 5. Surat Al-Lahab ayat pertama, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke. Saya lanarong zatalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Iya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta. Oke, di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta. Gak ada yang mau menguburkan Abu Lahab karena Abu Lahab telah merugi, binasa dan celaka. Itu sudah terdapat di dalam surat Al-Lahab. Yang ketiga, surat ini juga menegaskan bahwa anak dan harta yang ia usahakan tidak bisa menolongnya. Biasanya kan kalau punya anak yang mendoakan ketika orang tuanya sudah meninggal, anak yang soleh kan doanya diterima sama Allah. Nah, karena di sini Abu Lahab udah diancam sama Allah, makanya doanya anak tidak diterima, nggak nyampe ke Abu Lahab. Meskipun anaknya masuk Islam nih, tapi doanya nggak nyampe ke Abu Lahab. Terus yang keempat, surah ini juga memberitakan bahwa istri Abu Lahab juga akan masuk neraka. Nah, terbukti bahwa istrinya ini mati dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, masih kafir. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari surat Al-Lahab ini, yang pertama,
Hubungan keluarga akan bermanfaat jika dibangun atas dasar iman. Dibangun atas dasar iman. Terus yang kedua, harta dan keturunan tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Nah, kalau untuk yang beriman, hartanya bermanfaat untuk apa? Ketika disedekahkan itu jadi amal jariah kita nanti ketika sudah meninggal. Terus anak yang soleh, doanya nanti sampai kepada kita ketika kita sudah meninggal. Misalkan ayah ibunya ada yang udah meninggal, jadi anak soleh doain bapak ibunya biar gak disiksa di neraka atau di alam kubur gitu. Terus yang ketiga, takut bermaksiat kepada Allah karena ancamannya api neraka yang bergejolak. Panas ya apinya. Pernah ngerasain air mendidih gak? Kalau kena kulit gimana? Melepuh kan? Nah sama. Itu lebih dari itu api neraka. Itu aja udah bikin badannya melepuh, kulitnya terkelupas gitu ya. Apalagi api neraka, kayak gimana ya? Ketemu ya di neraka ya. Makanya kalau kita sudah tahu hal itu, berarti kita harus menjauhi dari maksiat. Yang keempat, tolong menolong dalam kejahatan dapat membinasakan diri sendiri. Nah, tolong menolong itu hal bagus. Tapi kalau tolong menolong dalam hal keburukan jadinya buruk. Karena tolong menolongnya dalam hal keburukan, bukan dalam hal kebaikan. Padahal tolong menolong itu bagus, saling membantu itu bagus. Tapi kalau membantunya hal buruk, misalkan lagi ulangan, bantuin temennya nyontek, kasih contekan, itu hal bagus apa hal buruk? Hal buruk, ntar jadinya buruk, bukan dapat pahala. Ntar yang nyontek malah nilainya bagus, yang dicontek nilainya jelek. Rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang ngasih contekan. Bagusan yang nyontek daripada yang gak nyontek. Rugi kan jadinya. Terus yang kelima, fitnah dapat menimbulkan permusuhan. Jadi kalau ngomong sesuatu itu harus ada dasarnya, jangan asal ngomong. Tahu-tahu bilang, Reva kemarin habis ngambil itu tahu uang amal. Kan difitnah namanya, nggak ada bukti. Tahu-tahu ada yang ngomong begitu, berarti namanya memfitnah. Yang keenam, tidak boleh memakai nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Abdul Uzza itu artinya hamba Uzza. Abdul itu kan namanya hamba, makanya Abdullah, hamba Allah. Kalau Abdullah boleh karena kita hambanya Allah. Sedangkan Abu Lahab namanya Abdul Uzza, berarti hambanya Uzza. Uzza itu nama patung atau berhala yang pada zaman dulu. Surat Al-Fil, lanjut surat Al-Fil. Al-Fil surat yang keberapa? 105. Ya, Al-Fil surat yang ke-105 dan merupakan surat ke-19 berdasarkan urutan pewahyuannya, berdasarkan turunnya. Surat yang pertama kan Al-Alaq. Nah, surat Al-Fil ini merupakan surat yang ke-19 kalau berdasarkan turunnya surat. Kalau 105 itu kan berdasarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu 105. Nah, berdasarkan turunnya itu surat yang ke-19. Iya. Surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah. Al-Fil artinya gajah. Nama Al-Fil diambil dari ayat pertama. Nah, sama halnya seperti Al-Lahab tadi, nama lainnya apa? Tabbat, karena diawali dengan kalimat Tabbat. Al-Fil juga sama, nama lain dari surat Al-Fil itu yaitu Alam Taro, karena diawali ayat pertamanya Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, dari situ diambilnya ya. Surat Al-Fil ini mengisahkan pasukan gajah yang dipimpin raja siapa? Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha ini merupakan penguasa Yaman.
Dengan kekuatan yang besar, mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini bukanlah tandingan orang Arab. Oleh karena itu, orang-orang Mekah menyelamatkan diri ke bukit-bukit. Jadi pada kabur nih orang-orang yang tinggal di Mekah karena takut. Raja Abraha ini merupakan raja yang kuat. Pasukannya pasukan kuat karena mengendaranya bukan onta tapi gajah, bukan kuda. Gajah kan gemuk, gede-gede. Namun sebelum memasuki kota Mekah, mereka dihancurkan oleh pasukan burung ababil yang datang berbondong-bondong. Burung-burung itu membawa batu panas dan melemparkannya ke pasukan Abraha. Batunya dari mana? Dari neraka. Batunya dilumuri api neraka. Panas banget ya, yang kena lemparannya langsung bolong. Yang terkena batu itu langsung binasa tuh katanya. Bagian daun yang dimakan ulat, kayak daun yang dimakan ulat. Pernah lihat gak daun yang dimakan ulat? Bolong kan? Iya, tadi kata Big Mama kalau dilempar kena batu itu bolong, kayak daun yang dimakan ulat. Abraha pun menderita luka-luka dan meninggal dalam perjalanan pulang ke Yaman. Nah, pada peristiwa ini lahirlah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad lahir di tahun gajah karena ada peristiwa perang gajah ini yang tercatat dalam surat Al-Fil. Coba kita baca arti surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya yang pertama, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, sekarang kandungan surat Al-Fil. Yang pertama, surat Al-Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukannya yang hendak menyerang Ka'bah. Ka'bah itu kan rumah Allah. Ka'bah itu kan rumah Allah. Ya bukan masuk, maksudnya kayak masjid, tempat-tempat suci itu kan termasuk rumah Allah, tempat kita ibadah, meminta sama Allah. Belum tahu ya. Lanjut yang kedua, surat Al-Fil mengajak Rasulullah dan umatnya untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah dalam hal sejarah. Jadi di situ ditunjukkan bahwa kuasa Allah menyuruh burung ababil untuk membawa tanah liat yang dilumuri api dari neraka itu. Kalau bukan Allah yang nyuruh, siapa yang nyuruh? Penduduknya aja pada kabur ke bukit-bukit karena takut sama Raja Abraha. Yang ketiga, surat Al-Fil mengingatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Quraisy, yaitu diselamatkan dari pasukan Abraha. Meskipun pada saat itu kaum Quraisy belum menyembah Allah, tapi Allah menyelamatkan mereka. Kan kaum Quraisy yang tinggal di Mekah, yang tinggal sekitar Ka'bah yang diselamatin. Bukan Raja Abrahanya, bukan. Masyarakat yang tadi loh, yang pada kabur itu ke bukit karena takut. Kalau nggak ada Allah udah hancur kota Mekah. Oke, lanjut. Yang keempat, Allah maha kuasa. Dia akan melindungi yang dia kehendaki dan menghancurkan yang dia kehendaki. Ketika Allah menghendaki untuk melindungi Ka'bah, Ka'bah akan dilindungi sama Allah. Ketika Allah akan berkehendak untuk menghancurkan Ka'bah, ya Ka'bah akan hancur sesuai kehendak Allah. Terserah Allah ya, Bu. Iya, terserah Allah. Allah yang punya. Jual bumi ini ya Allah. Misalkan dunia ini mau dihancurkan sama Allah juga terserah Allah. Yang punya Allah. Kita nggak bisa ngelarang kan.
Dalam tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Allah tidak ingin menyerahkan pemeliharaan Ka'bah kepada kaum musyrikin meskipun mereka membangga-banggakan melindungi dan memeliharanya. Oleh karena itu Allah langsung melindunginya dengan pertolongan yang dahsyat dan menakjubkan. Jadi Allah itu nggak mau nyerahin Ka'bah kepada orang musyrik, orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy dulu kan masih orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah masih ada patung-patung berhala. Nggak akan dilindungi sama Allah sebelum nyampe Raja Abrahanya. Jadi nggak hancur, tapi sebenarnya bukan patung yang dilindungi, tapi Ka'bahnya. Biar nggak hancur. Kalau Ka'bahnya hancur, Ya, enggak juga sih. Kan pernah di SKI udah ada kan banjir bandang tuh. Direnovasi lagi Ka'bahnya. Oke, untuk selanjutnya tugas di rumah, buat PR di rumah yang PJJ ngerjain juga. Halaman 103 pilihan gandanya sama yang B. Sampai 106 pilihan ganda sampai yang B. Oke, yang PJJ ngerjain. Yang di sekolah buat PR. 103 sampai dengan 106. A dan B-nya saja ya. 103 dan 106. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.